Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya Pelangi Syahira Ramadhani dari mahasiswa Telkom University dari Prodi S1 MBTI. Hari ini saya akan membedah sebuah narasi yang sangat relevan bagi kita sebagai calon profesional, yaitu studi kasus mengenai dilema sang arsitek muda. Kita akan melihat bagaimana Farhan, seorang arsitek sukses, menavigasi krisis identitasnya melalui lensa syariat. Pertama, saya melakukan identifikasi masalah, yaitu tertera ada 3 masalah yang dialami oleh Farhan. Yang pertama, adanya krisis identitas spiritual, di mana Farhan merasa hampa di tengah kesuksesan materi. Kemudian yang kedua, ada dilema etika profesi, di mana Farhan menghadapi proyek yang fungsinya meragukan secara syariat Islam. Dan yang ketiga, adanya konflik sosial di tempat kerja, yaitu adanya ketegangan antara staf mengenai jadwal ibadah di ruang istirahat. Kita akan masuk ke analisis masalah 1, yaitu hakikat kebahagiaan dan juga fitrah. Nah, masalah utama yang kita temui adalah krisis eksistensial, di mana Farhan itu berada di puncak karir namun ia merasa hampa. Ini adalah hal bukti nyata bahwa materi hanyalah perhiasan dunia yang tidak bisa mengisi relung jiwa yang merindukan Tuhannya. Farhan akhirnya kembali pada spiritual dan juga menata ulang nih keyakinannya bahwa alam semesta ini dan juga sang pencipta itu yang mengatur segalanya. Sebagai penguat argumen ini, saya akan membacakan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, Farhan itu membuktikan keimanannya bukan dari sekadar teori, melainkan aksi nyata melalui disiplin sholat 5 waktu dan juga kedermawaan. Misalnya sedekah, membagi fakir miskin. Nah, itu adalah bentuk integrasi antara kesuksesan profesional dan juga kematangan spiritual. Kemudian, dianalisis masalah yang kedua, yaitu tentang integritas dan juga fikih profesi. Nah, masalah kedua ini adalah ujian integritas, di mana Farhan itu diminta merancang bangunan dengan fungsi yang secara etika agama itu meragukan. Nah, disinilah kualitas intelektual seorang muslim itu diuji. Nah, tetapi Farhan itu tidak gegabah. Ia mencari dasar hukum secara komprehensif mulai dari Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, hingga pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat Islam. Nah, langkah inilah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tentang kehati-hatian terhadap hal syubhat atau samar yang masih meragu-ragu. Nah, hadis ini tertera pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka ia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Ibarat pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, yang lambat laun ia akan memasukinya. Nah, sebagian atasan yang jujur dan santun, Farhan memahami bahwa setiap garis yang ia gambar di atas kertas arsitektur akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Nah, itu dia masalah yang kedua. Kemudian lanjut ke analisis masalah ketiga tentang inklusivitas dan juga akhlak sosial. Nah, masalah ini tuh berkaitan dengan dinamika sosial atau bisa dibilang konflik penggunaan ruang ibadah antar staf yang berbeda keyakinan. Nah, Farhan berada di posisi yang sulit sebagai penengah, di mana prinsip yang digunakan Farhan itu adalah al-dul wal ihsan atau keadilan dan juga kebajikan. Ia menghargai hak staf yang berbeda keyakinan tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan sesama muslim. Nah, hal ini itu sejalan dengan Quran
Al-Mumtahanah ayat 8, di mana Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada siapapun yang tidak memerangi kita karena agama. Nah, inilah wujud nyata dari rahmatan lil alamin, di mana Islam tidak mengajarkan diskriminasi, melainkan mengajarkan keteraturan dan juga saling menghormati dalam bingkai kemanusiaan. Nah, sebagai kesimpulan dari sosok Farhan, kita belajar bahwa profesionalisme itu yang sejatinya lahir dari hati yang terpaut pada ilahi. Nah, keberaniannya juga untuk teguh pada prinsip syariat di tengah tekanan pekerjaan adalah teladan bagi kita semua. Nah, demikian presentasi saya untuk memenuhi tugas besar UTS dari Bapak Deden. Semoga bermanfaat bagi kita dalam meneliti karir masa depan yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.